Kesehatan ekonomi Eropa semakin memperlihatkan indikasi suram. Badan Statistik Eurostat melaporkan pada Jumat bahwa jumlah perusahaan yang bangkrut di negara-negara Uni Eropa melonjak level tertinggi selama 3 bulan terakhir. Sejak mulai 2022 lalu, blok tersebut terhuyung-huyung di tepi resesi. Dikutip dari Russia Today, perusahaan yang mengalami gagal bayar di Uni Eropa melonjak 26,8% dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara tingkat registrasi bisnis baru di Uni Eropa turun 0,2% pada periode yang sama pada tahun lalu. Eurostat mengatakan tren tersebut bertahan sepanjang tahun. Data tersebut pun memperlihatkan jumlah kebangkrutan telah meningkat selama 6 kuartal berturut-turut. Lembaga tersebut juga mencatat bahwa semua bidang kegiatan ekonomi turut berdampak. Melihat secara khusus kebangkrutan berdasarkan aktivitas, semua sektor mencatat peningkatan jumlah kebangkrutan naik ke level tertinggi pada kuartal keempat tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kata laporan Eurostat itu. Krisis energi yang parah dan krisis biaya hidup berikutnya berkontribusi pada lonjakan kebangkrutan di seluruh Uni Eropa. Sektor makanan dan akomodasi tampaknya menjadi sektor yang paling menderita dalam fenomena ini. Jumlah perusahaan yang mengalami kebangkrutan meningkat sebesar 23,9% di bidang akomodasi dan makanan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tantangan krisis biaya hidup. Menurut Eurostat, juga dibandingkan dengan kuartal keempat pra-pandemi tahun 2019, jumlah pernyataan pilot dalam 3 bulan terakhir tahun 2022 lebih tinggi di sebagian besar sektor ekonomi. Layanan akomodasi dan makanan pun paling terpukul dalam 3 bulan terakhir tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Dengan peningkatan kebangkrutan sebesar 97,7% di antara bisnis UE. Kesehatan ekonomi Eropa semakin memperlihatkan indikasi suram. Data terbaru menunjukkan bahwa kebangkrutan dunia usaha di Uni Eropa telah mencapai rekor tertinggi. Menurut Badan Statistik Resmi Uni Eropa, Eurostat, jumlah bisnis yang menyatakan bangkrut pada kuartal kedua tahun 2023 meningkat sebesar 8,4% dibandingkan kuartal pertama. Hal ini dipicu oleh masalah di sektor makanan dan perumahan. Data tersebut pun memperlihatkan jumlah kebangkrutan telah meningkat selama 6 kuartal berturut-turut. Mengutip Euronews, Selasa 29 Agustus 2023, klaim kebangkrutan naik ke level tertinggi pada kuartal keempat tahun 2022 karena dukungan negara untuk pandemi COVID-19 perlahan-lahan terhenti. Komisi Eropa pertama kali mengumumkan pendanaan senilai lebih dari 8 miliar euro atau setara 132 triliun pada bulan April 2020. Dana ini memberikan bantuan langsung kepada usaha kecil dan menengah di seluruh blok tersebut. Meskipun sebagai paket bantuan dan skema berikutnya melindungi banyak perusahaan dari kehancuran finansial yang parah, tetapi diketahui kinerja mereka setelah pelonggaran pembatasan belum menjanjikan, muat media tersebut. Jumlah perusahaan yang mengajukan pilot terus meningkat sejak kuartal kedua tahun 2022. Seiring dengan meningkatnya utang negara, di sisi lain, jumlah pendaftaran usaha baru pada tahun 2023 di UE mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 dibandingkan 8 tahun sebelumnya. Sektor makanan dan akomodasi tampaknya menjadi sektor yang paling menderita dalam fenomena ini. Jumlah perusahaan yang mengalami kebangkrutan meningkat sebesar 23,9% di bidang akomodasi dan makanan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tantangan krisis biaya hidup. Angka tersebut merupakan peningkatan sebesar 82,5% dibandingkan dengan kuartal terakhir sebelum pembatasan pandemi. Meningkatnya jumlah perusahaan yang bangkrut juga menjadi hal biasa di sektor transportasi dan penyimpanan, yang terkena dampak langsung dari melonjaknya harga energi. Hanya 2 sektor industri dan konstruksi yang mencatat jumlah pencatatan kebangkrutan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun 2019. Jumlah total kebangkrutan perusahaan Uni Eropa mencapai level tertinggi dalam 8 tahun pada kuartal kedua 2023. Data ini disampaikan oleh Badan Statistik Blok Eurostat minggu ini. Uni Eropa sekarang melihat ada guncangan besar, ujar Kepala Asosiasi Profesional Administrator Kepailitan di Jerman Christoph Nering kepada Wall Street Journal. Dia menjelaskan kondisi yang memperlihatkan banyak perusahaan mencari dukungan pemerintah untuk bertahan sejatinya sudah terlihat sebelum pandemi COVID-19. Menurutnya, kebangkrutan yang terjadi saat ini seharusnya tidak mengejutkan karena mereka saat ini menghadapi peningkatan biaya dan upah. Menurut data, jumlah perusahaan yang gulung tikar antara periode April dan Juni melonjak 8,4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kondisi tersebut menandai lonjakan secara kuartalan ke-6 kali berturut-turut, kata agensi itu.
Pada periode pelaporan, deklarasi kebangkrutan mencapai level tertinggi sejak Eurostat mulai melacak data tersebut pada tahun 2015. Perusahaan yang bangkrut meningkat hampir di semua sektor ekonomi seperti diperlihatkan data terbaru. Namun lonjakan terbesar terjadi pada sektor akomodasi dan layanan makanan dengan kenaikan mencapai 23,9%. Sedangkan untuk transportasi dan penyimpanan melompat 15,2% dan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan dan sosial meningkat 10,1%. Di antara 27 negara anggota, jumlah pengajuan kebangkrutan telah meningkat paling banyak di Hungaria, Latvia, dan Estonia. Sedangkan penurunan paling substansial dalam jumlah perusahaan yang menghadapi kebangkrutan terdaftar di Siprus turun, Kroasia, dan Denmark. Sementara itu, angka hadirnya bisnis baru di seluruh blok Uni Eropa mengalami penurunan 0,6% pada periode pelaporan. Ditunjukkan data Eurostat seperti dilansir Russia Today. Para ahli mengaitkan tingginya angka kebangkrutan perusahaan disebabkan karena kurangnya stabilitas umum dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa yang telah berjuang di bawah suku bunga tinggi yang disebabkan oleh kenaikan inflasi. Namun, beberapa data menunjukkan efek dari berakhirnya paket bantuan era pandemi COVID-19 yang secara artifisial membantu menjaga perusahaan tetap bertahan. Sementara itu, analisis yang sama disuarakan oleh seorang ekonom di BNP Paribas, Thomas Humboldt. Dia mengatakan bahwa lonjakan kebangkrutan adalah normalisasi. Ia juga memberikan catatan bahwa berakhir bantuan era pandemi atau perusahaan cenderung berkontribusi pada peningkatan angka kebangkrutan perusahaan yang disebabkan oleh lingkungan ekonomi yang terdegradasi. Utara negara Jerman mengalami lonjakan tajam. Hal ini terjadi setelah negara itu dihantam dampak dari perang Rusia-Ukraina. Mengutip Al-Mayadin pada Rabu 23 Agustus 2023, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner berjanji untuk menangani utang publik negara setelah naik menjadi 66% hingga 67% dari PDB. Ini melampaui nilai referensi utang terhadap PDB di Uni Eropa sebesar 60%. Beban utang kita mencapai 66% hingga 67% dari PDB. Itu mencapai 59% sebelum pandemi. Tapi saya berjanji bahwa tujuan saya adalah membawa kita kembali ke level sebelum krisis 59% hingga 60% saat saya masih menjabat, kata Lindner.